Tuh. Guys, ini kerja kelompoknya gimana? Masih belum selesai loh ini. Aduh, puasa-puasa gini malah disuruh mikir. Otak aing liat banget rasanya. Perasaan kalau mau puasa, otakku juga nggak jalan. Lo bilang apa? Ayo, pada sini. Sabar, lagi puasa loh ini. Yaudah kita lanjut kerjaan di rumah aja gimana? Boleh. Di rumah. Bab 7. 2 jam kemudian. Akhirnya kelam juga. Bukan lo yang paling gabut nggak ngapa-ngapain ya? Ya, tidur terus. Kan kalau tidur di bulan Ramadan dihitung-hitung ibadah masih. Habisnya kok lapar banget. Beduk cepat dan berbunyi. Oh iya, mumpung ngumpul bukber yuk, ada ide gak? Beli aja nyoh. Gak usah deh, aku bikin sendiri aja. Tapi bahan-bahannya? Gampang, bahan-bahannya ada di minimarket dekat rumah situ. Pokoknya kalian terima beres aja, oke? Tada! Nih buat kita bukber, pakai crispy chicken nugget stick aja. Wah, yang kita mau kamu apain itu? Tenang aja, aku ada ide menu bubal anti repot, pokoknya simpel banget deh. Tinggal tuang bumbu kacang ke atas nugget kayak gini. Jadi ala-ala siomay gitu, menggugah selera banget gak sih? Terus gak lupa tuang kecap manis guys. Kasih saus juga biar makin mantap. Terakhir siram pelasan jeruk limau di atas nugget siomaynya. Wangi banget guys. Tada, jadi deh. Wih, gampang amat. Cuma modal 5 bahan, 5 menit doang lagi. Udah boleh makan. Tunggu azan lah. Akhirnya azan maghrib. Amin. Crispy banget nuggetnya. Rasa nuggetnya juga gurih dan enak banget. Tes kriuk dulu guys. Mantap. Kalian bisa dengar sendiri kan seberapa crunchy-nya? Dagingnya juga nggak pelit loh, tebel banget dagingnya. Ya kan, sekte baru makan nugget nih. Tapi sekali coba, pasti langsung ketagihan. Enak banget guys. Udah ya, itu semua buat aku. Sumpah. Kalian wajib coba hacks ini sih. Yuk buruan, nggak bohong, rasanya bener-bener mantap. Lihat, aku punya kejutan buat kamu. Ikut aku yuk. Kemana? Ada deh. Nih pakai. Pakai penutup mata segala? Kan dia romantis sayang. Iya deh, iya. Nah, kita udah sampai nih Juliet. Udah boleh buka belum? Eits, jangan dulu. Snow, aku haus. Kira-kira di sini ada minum nggak ya? Ntar aku dadah dulu ya. Hah, dia udah pergi kan? Mana bau banget lagi. Ini pasti karena tadi pagi aku makan pakai semur jengkol sama sambal pete. Nih Juliet minumannya. Makasih ya, Snow. Kok mendadak mulus lagi sih? Gimana nih? Snow, ini kok nggak manis ya? Karena yang manis cuma kamu sayang. Gombal deh kamu pasti lupa tambahin gula kan? Mau berapa sendok gulanya? 1 sendok aja, Snow. Sip. Untung gak keluar sama ampasnya. Teh manis untuk kamu yang termanis. Alamak, malah makin-makin ya. Snow, kok ini gak dingin ya? Cuaca di luar emang lagi panas banget sih. Sini aku pakai es batu. Udah gak ada orangnya kan? Akhirnya lega juga. Silahkan Tuan Putri. Oke, sekarang waktunya kita buka penutup mata kamu. Kenalin mah, pacar aku, cantik kan? Namanya Juliet. Mama, Tante udah lama di sini. Udah lumayan lama kok, sejak kentut kamu yang pertama. Juliet. Micellar water. Luna, kamu haus ya? Mau yang dingin apa yang biasa? Aska, kebetulan aku ketemu sama kamu di sini. Selamat siang Tante Roslyn. Snow lagi kerja kelompok di rumah kamu kan sekarang? Hah? Iya Tante. Kok kamu gak baru sama Snow kemari? Hah? Tadi Snow cuma nitipin doang Tante. Hah? Snow nitip tisu emangnya buat apa? Ini buat maksudnya buat lap Oh iya, Tante lupa, Snow kan agak pilek ya? Ngomong-ngomong, uang SPP sekolah bulan ini naik ya jadi 70 juta, katanya untuk sekalian biaya wisata. Hah? Iya Tante, emang naik Tante. Yang wajar sih tujuan wisatanya aja ke Dubai kan? Tapi maaf ya Aska, Tante jadi gak enak direpotin kamu melulu. Tadi Snow izin nanti malam mau nginep di rumah kamu ya? Hah? Iya. Kemarin lusa Tante ngeliat Snow jalan sama cewek rambut coklat gitu, namanya Juliet. Kapan ini ada kamu ya Aska? Hah? Oh iya, Juliet emang ada saya Tante, beda setahun doang. Tante nyapa mereka pas mereka baru mau masuk hotel. Hotel? Iya, kata Snow Aska sama keluarga lagi ada acara kan di sana. Itu pas selamatan kura-kura Brazil kayak saya. Kemarin Snow pulang bajunya bawa asap gitu, katanya di rumah kamu lagi ada pesta bakar-bakar ya? Hah? Waduh. Iya Tante, barbekyuan kita biasa. Sama tadi pagi, baunya Snow tuh kayak ada bekas alkohol gitu. Katanya buat praktek web sekolah ya Aska? Buat tugas praktikum Tante. Tapi kok Snow pusing ya sampai muntah-muntah loh ke aroma begitu? Duh, sorry ya Tante, Aska pulang duluan, udah mendung takut hujan. Tunggu Aska, mendung dari mana? Orang panas terik begini? Gile si Snow pakai bawa nama gue segala, parah bet dah. Naskah, Omong? kata Juliet uang sekolah naik jadi 120 juta ya sebulan.
Guys, kalian tahu anomali Brain Rot nggak? Lewat mulu di FYP Cia masa? Celo cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya telalala telalala. Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa ya lihat? Bombardino krokodilo. Aksal, lo ada cerita tentang anomali gak? Mau denger asal lu untung-untung sahur? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya. Dan konon kalau orang ini bangunin gak nyaut sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Pak Untung yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk membangunkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung. Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembus napas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku. Tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Ada. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung. Tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup. Tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia. Dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai. Boleh lah, kemana aja kalian? Dari tadi saya kerja kelas tuh sendirian. Sorry kok, tadi di depan gerbang sekolah ada abang jualan mainan yang tarik-tarik tali berhadiah itu loh. Makanya kita sampai lama gini. Maaf ya. Hah? Jangan bilang kalian main lagi. Aduh, ampun. Iya, tapi lihat. Celo berhasil dapetin ini. Ini buat kamu, Axel. Ini buat kamu, Elliot. Hah? Ini seriusan? Axel, gue malah lagi mimpi kan? Lu mau buat tampol dari akhirnya ini kenyataan. Dah. Sumpah terharu gue tuh ini pertama kali gue dapat hadiah dari Cia. Lap tuh ingus lo. Coba buka Axel, Celo penasaran isinya apaan? Pertama kita lepas dulu segelnya guys. Jujur aku juga nggak tahu sih ini apaan. Tapi dari kemasannya aku baca Haji Pupus Nagar with you. Ayo kita buka guys, kira-kira kita dapat apa ya? Dan di dalamnya masih ada lapisan pembungkusnya lagi. Oke, dari warnanya si hijau, dinosaurus kah? Oh, ternyata buaya guys. Dan kita dapat kartunya juga. Ini dia penampakan Grumpy Crocodile guys alias buaya pemarah. Ya ampun, buayanya lucu banget. Mana bukannya mirip sama kamu lagi, Axel? Iya kah? Gantian giliran aku sekarang. Oke, lepas dulu segelnya. Terus langsung aja kita buka guys. Info susah sih. Oh iya guys, bantu pencet tombol dan follow dong. Mana tahu kan kita dapat secret. Oke. Sumpah. Kalian sama kayak aku gak sih kalau buka kayak ginian tuh deg-degan. Wow, aku dapet yang penguin guys. Terus ada kartunya juga. Dan ini dia Quirky Penguin, si penguin Kiku. Penguin dong, gemoy banget. Kamu suka nggak, Elliot? Suka banget, tapi aku lebih suka sama yang ngasih sih. Ya udah salah bucin. Tren musik 70-an tuh apa, woy? Gue cuma tahu tren Statue Statue yang lewat FYP mulu. Luna cari di Google sih katanya di Spotify. Kalian pernah dengar klub Disco Ozone di Filipina nggak? Enggak tuh, Juliet. Jauh amat sampai Filipina. Klub Disco Ozone sempat jaya pada masanya. Tapi pada tanggal 18 Maret 1996 terjadi kebakaran hebat di tempat itu. Waduh, pintu emergensi terkunci dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Asap mulai memenuhi ruangan dan api dengan cepat melahap habis seluruh isinya. Aduh. Dalam hitungan menit, 160 orang dikabarkan tewas terpanggang. Kebanyakan dari mereka masih pelajar. Menjadikan ini sebagai tragedi kebakaran klub malam terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Buset. Setelah peristiwa itu, sisa bangunan itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun pada saat malam tiba, banyak orang yang sering mendengar suara musik diputar secara keras. Disertai suara jeritan dan tangisan yang menyayat hati sewaktu melewati tempat itu. Serem Beberapa supir taksi mengaku pernah mengambil penumpang yang melambaikan tangan di depan gedung itu. Tapi pada saat ia menoleh ke kursi belakang, penumpangnya sudah hilang. Merinding woi, bahkan ada yang bilang mereka melihat banyak bayangan orang yang sedang menari, terpantul melalui kaca jendela bangunan itu yang sudah rusak. Serius? Masyarakat percaya bahwa orang mereka yang tidak tenang terjebak dalam gedung itu, dan mereka terus berpesta di sana selamanya. Hah? Celo pengen jajan deh. Bang, kamu ada duitnya, Cil? Gak ada kok. Sama nih, Koko juga lagi bokeh abis top up FF. Hantu. Wah, 20.000 dong. Rezeki anak soleh mah gak kemana. Koko yang ganteng, bagi 2 dong, please. Jadi masing-masing dari kita dapat 10.000. Ih, gak ada. Siapa yang nemu dia yang berhak lah. 20.000, mantap. Ih, si Koko bener banget sih. Nye. 20. Ih, nyebelin. Apaan tuh merah-merah? Hah? Celo dapat 100.000 dong, rezeki emang gak ketukar. Hah? Kok bisa?
Curang. 200, uhuy, 200, uhuy. Kasihan, dia cuma megang 20 ribuan. Lihat nih, 200 ribu, senggol dong. Ish. 200, 200. Makanya jangan sombong jadi orang. 200, 200. Mana lagi? Bu Tifa, Loh, kalian belum pulang? ibu lagi nyari apa? Duit ibu jatuh di sekitar sini sih tadi kayaknya. Oh, Celo, kamu denger kan? Uang Bu Tifa jatuh katanya. Si kokong. Nih Bu Tifa, Elliot nemu 20 ribu barusan di sana. Wah, makasih ya Elliot. Ibu gak nyangka ternyata kamu anak yang jujur. Bangga banget loh ibu. Terus yang 200 ribunya ada sama Celo tuh Bu. Hah? 200 apaan? Uang ibu cuma 20 ribu ini kok. Apa? Sukulin. 200, 200. 200 ku jatuh nang ndi yo?